Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Halo, kita sudah sampai di lokasi pertama di Gaya Lele. Panas guys. Hai guys, San. Hai, sekarang kita lagi di kolamnya. Kayak introvert banget ngono ya aku ya. Tolong. Ini ada lele guys kecil. Harganya beda nggak kalau yang langsung itu? Harga kan jualnya ini konsumsi. Iya. Konsumsi dari sini 20. Tapi nek bibit ini kan juga jualan bibit. Jualan bibit ini tinggal satu kilo bibit. Harga bibitnya berapa? Omsetnya tetap nggak Bu kira-kira per bulan atau bisa berapa? Ya lihat ini ada lele-lele yang udah besar. Lihat mereka ngumpul guys. Dikira aku mau kasih makan, padahal enggak. Aku cuma mau mampir. Ada Sania. San tadi udah tanya-tanya apa aja San? Ada teman saya guys. Halo. Saya hai dulu dong nak. Halo. Pak Edi. Saya hai dulu, Bu Umi, Broin. Gimana Bu? Bu. Iya udah siap. Yang sudah siap panen. Nggak dapat. Umi bawa pulang semakom. Iya dapat tuh. Oh. Wah. Dapat guys. Ya. Kita mau lihat ikan unik. Unik banget ikannya berbulu anjir. Ikannya Ya Allah. spesies baru guys. Tengok tuh. Hey. Ikan. Pushi. Ah, matanya bagus. Aduh. Ikan unik ya. Kamu kamera depan. Gue action dulu dong. Broin. Silakan diskusi dengan sesama. Halo. Di sini kita di tempat-tempatnya jamur-jamuran. Ini jamurnya ini.
semisal waktu pembudidayaan toh ada jamur yang terkontaminasi atau dalam artian kayak ada penyakit. Nah, itu ada beresiko menulari jamur yang lain tuh, Pak. Nah, itu lebih menguntungkan penghentian produksi sementara atau tetap dilanjut tapi dengan resiko yang ada. Oke, kalau kita kalau nanti saya kan beli ya, Iya. belinya kan. Jadi saya kalau karena saya membeli kan kita raja, kita customer. Jadi saya minta dia kalau ada gagal kita kembalikan. Oke, tapi untuk mengatasi kalau sudah itu bagus, tapi ternyata di dalam itu perkembangan nggak bagus loh. Iya. Itu kita bisa contoh. Kalau yang terjadi yang belakang sebenarnya itu nggak sehat. Itu ada jamur liar, jamur dalam jamur Iya. akan menimbulkan busuk. Tapi bagaimana kita siasati? Karena barang udah sampai sini sudah 70% dan deal, duit dan kita bayarkan otomatis kan nggak bisa lagi kan. Jadi kita siasati, kita pisahkan dua sih kan. Mana yang ternyata tuh nggak bisa kita buang. Jangan sayang 1, 2, 3 log, tapi akan menimbulkan semua dampaknya semua. Halo guys, hari ini kita sekarang baru selesai sholat Ya di masjid aku malam-malam sambil istirahat ya guys ya. sambil nunggu info dari bis yang satunya lagi. Nanti baru ke rumah tandang. Halo guys, sekarang kita di tandang. Ya, ini lokasi terakhir kita ya. Ayo kita ini lokasi terakhir. Habis ini kita pulang. Mau bisa arep Halo guys, ini sekarang kita udah selesai berkunjung di rumah tandang dan mendapatkan sedikit informasi mengenai teknik pemasaran baik UMKM, TND Tani Digital dan juga mak-mak cerdas melewati pelatihan digital. Udah selesai berkunjungnya hari ini dari 3 tempat yaitu dari 3 tempat yaitu pertama tadi budidaya lele sama budidaya jamur sama omah tandang. Ya, banyak ilmu yang kita dapat dari kunjungan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita ke depannya sama anak-anak lain juga ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela. Di sini saya akan berrefleksi diri mengenai kunjungan saya kemarin. Yang pertama, hal yang saya ketahui dari kunjungan kemarin. Kemarin saya mengunjungi 3 tempat, yaitu pembudidayaan lele, pembudidayaan jamur, dan juga omah tandang. Dari kunjungan tersebut saya mengetahui bahwa UMKM berkembang dari berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai bidang itu, para UMKM memiliki prosesnya sendiri dalam mengatur usaha mereka agar menjadi usaha yang maju dan menghasilkan produk yang bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, hal yang saya ingin mengetahui dari kunjungan kemarin. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimanakah para UMKM mengelola usaha mereka agar menjadi agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi para masyarakat. Yang kedua, bagaimanakah mereka menjaga faktor-faktor pendukung atau mengetahui faktor-faktor pendukung yang bisa membuat usaha mereka itu menghasilkan produk yang baik. Nah, kemudian hal yang dapat saya pelajari dari kunjungan kemarin. Hal yang saya dapat pelajari yaitu para UMKM memiliki jalannya sendiri, memiliki ceritanya sendiri dalam proses usahanya. Ada yang mengalami kegagalan di awal usaha, tapi dari kegagalan itu mereka belajar untuk mengembangkan usaha mereka menjadi usaha yang lebih baik lagi kedepannya. Dan itu saya belajar bahwa tidak semua harus berjalan sesuai rencana awal. Ada yang berubah di tengah jalan, tapi dari situ kita dapat belajar untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir, pesan yang saya dapatkan dari kunjungan kemarin, saya menjadi termotivasi untuk membuka usaha saat saya kuliah nanti sebagai pekerjaan sampingan saya. Apabila usaha saya nanti dapat berkembang dengan baik, usaha itu dapat menunjang kebutuhan ekonomi saya. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania. Di sini saya akan menjelaskan refleksi mengenai hasil kunjungan UMKM yang telah dilakukan kemarin. Yang pertama, hal yang kami ketahui tentang kunjungan. Jadi kunjungan ini merupakan pembelajaran secara langsung yang dilakukan di lapangan kepada pelaku UMKM di sektor budidaya lele, jamur, serta pelatihan digital mengenai pemasaran produk UMKM. Yang kedua, hal yang ingin saya ketahui saat kunjungan. Saat kunjungan saya ingin mengetahui bagaimana proses budidaya tersebut dilakukan, mulai dari tahap persiapan, perawatan, sampai dengan tahap pemanenan, serta bagaimana cara pelaku UMKM dalam menyikapi tantangan yang telah dilalui selama proses budidaya tersebut berlangsung. Yang ketiga, pelajaran yang saya dapatkan. Selama kunjungan saya mendapatkan pelajaran bahwa proses budidaya itu diperlukan konsistensi yang tinggi serta ketekunan dalam menjalankan usaha budidayanya. Selama kunjungan juga mengajarkan bahwa keberhasilan usaha tersebut tidak datang secara instan, melainkan harus melalui proses yang panjang yang sangat diperlukan konsistensi yang tinggi. Keempat, pesan dan hal menarik apa yang saya dapatkan selama kunjungan. Yang pertama, saya berpesan pada semangat dan kegigihan para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, hal menarik yang saya dapatkan ini bahwa setiap usaha memiliki ciri khas dan strategi yang masih berbeda, di mana masing-masing ini tetap terfokuskan pada kerja keras yang dilakukan setiap usahanya.